pemimpin baru, pemimpin menuju perubahan, itu insya Allah lebih baik lagi peran dakwah atau dai di Kabupaten Batanghari. Batanghari begitu memperhatikan gue Ya, tentang kepedulian terhadap agama. iya. Mikirkan supaya dapat honor, itu kan sampingan. Kasih alhamdulillah. Itu hanya legalitas lah di Iya. negara kita. Ya, Tapi kalau kita cerita tentang dakwah, maka itu sebuah kewajiban. kewajiban. Jadi kita bagaimana upaya kita dakwah yang pertama supaya berhasil di luar? Tentunya pertama ku anfusakum wa ahlikum naro. Dimulai dari keluar. Kalau bisa tengok banyak orang, Ya. semoga bisa membuka hatinya. Bahwasanya pendidikan terbaik itu adalah mulai dari keluarga. Iya, keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini Haji Studio kedatangan guru besar Al-Ustadz Ahmad Basirat. Beliau salah satu dai di Kecamatan Pemayung yang juga merupakan ketua forum dai di Kecamatan Pemayung. Selamat puasa Gung. Ya, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah guru sudah bisa hadir kesempatan halaiko. Meskipun mungkin jadwal banyak, Ya. Di luar itu ada kegiatan lain. Ya, kegiatan banyak. Kalau Ramadan kok kita tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan keagamaan. Namun di samping itu kegiatan untuk pribadi itu tidak boleh kita tinggalkan. Namun kita mengurangi. Artinya kita menghadapi Ramadan itu mengurangi. Guru pengen nih banyak cerita, pengen Iya. banyak bertanya karena awal pengen buka konten seperti itu sebenarnya pengen menambah ilmu wawasan. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan hari itu guru bisa hadir Amin. Mengikuti undangan haji, bisa hadir di situ. Amin. Insya Allah menjadi ilmu Amin. untuk haji pribadi dan Amin. umumnya untuk masyarakat banyak yang nonton. Ya. Konten itu. Amin. Sedikit gue pengen bertanya beberapa hal. Mungkin yang pertama, Haji pengen tahu apa sih sebenarnya dakwah itu? Kenapa ada dai? Bahasanya dai di Indonesia nih lah, atau di Kabupaten Batanghari. Mungkin gue bisa jelasin beberapa hal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada yang telah melihat dan mendengarkan wawancara kami dengan Ustaz Haji. Panggil Haji Bego. Nah, boleh. Karena apa? Setiap yang mengajarkan itu Ustaz. Nah, tidak apa. Ustadz itu orang yang mengajarkan. Boleh alif bata dan seterusnya itu Ustadz. Jadi kita tidak boleh kita sia-siakan yang namanya Ustadz. Dan beda lagi kiai kan gitu. Beda level-levelnya kita harus tahu. Nah tadi Haji menanyakan tentang masalah-masalah dakwah. Memang kita di saat-saat sekarang ini sangat butuh dengan ilmu pendidikan, terutama ilmu dakwah. Dakwah itu kata dari da'a, mengajak. Kata Allah, siapa orangnya yang mengajak untuk kebaikan, insya Allah Allah akan beri jalan kemudahan dalam kehidupan. Maka dari perlu sekali adanya seorang dai, adanya seorang
ustadz, adanya seorang pembimbing, adanya seorang yang mengajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Mengajak untuk kebaikan dan mengajak untuk kebaikan. Ini kewajiban seorang manusia yang berilmu. Makanya di dalam kehidupan saat ini sangat dibutuhkan sekali, yaitu peran-peran dai atau ulama katakanlah, atau ustazah untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dan hal-hal yang lain yang menyangkut ilmu keduniaan. Nah, tentunya dakwah itu sendiri memang alhamdulillah Kabupaten Batanghari sejak dulu mulai berdirinya dai di Kabupaten Batanghari itu di bawah pimpinan Bapak almarhum Abdul Fatah. Nah, sudah berapa tahun, Guru? Itu sudah berapa tahun? Kira-kira saya bela jadi dai kok hampir 20 tahun. Jadi masih alhamdulillah pemerintah daerah memberikan suatu amanah kepada saya sampai saat ini, alhamdulillah masih diberikan tugas untuk menyampaikan risalah-risalah keagamaan. Nah, mulai dari itu sudah itu sampai Bupati diteruskan oleh Bapak Insinyur Syahir Syah, dan insya Allah sampai saat ini yang pemimpin baru, pemimpin menuju perubahan, itu insya Allah lebih baik lagi peran dakwah atau dai di Kabupaten Batanghari. Nah, tujuannya apa? Supaya apa? Memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan kepada masyarakat umum, khususnya di masyarakat Kabupaten Batanghari dan umumnya di Indonesia. Jadi memang Batanghari begitu memperhatikan, Bu, ya, tentang kepedulian terhadap agama. Iya. Alhamdulillah Batanghari itu satu-satunya kabupaten yang memang itu satu-satunya yang pertama mungkin ya terobosan untuk menciptakan dai ini, dan difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan baik, dan sehingga kami merasakan nyaman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kewajiban untuk menyampaikan dakwah tersebut. Oh gitu ya. Jadi kalau kita cerita tentang dakwah itu Ustaz ya, banyak hal yang mungkin terjadi. Ya. Kendala di lapangan, ya. Mungkin sudah sering sekali Guru temui. Apa sih kira-kira yang sering kadang kita temui di kendala lapangan mengenai dakwah itu masyarakat? Ya, terima kasih. Tentunya suatu pekerjaan tidak ada yang tidak ada halangan dan rintangan dan gangguan. Tentu pasti ada. Di jalan Allah saja kita berdakwah misalnya. Tentunya ada halangan rintangan. Misal contoh, kita sebagai dai, kebetulan kita sudah punya jadwal untuk berangkat tanggal sekian, hari ini jam sekian, itu kan orang sudah ngumpul. Kan gitu ya? Orang sudah ngumpul. Nah, ketika itu ada hal-hal yang tidak terduga datangnya. Apakah itu namanya musibah? Apakah namanya itu undangan dan lain sebagainya? Nah, tentunya kita harus milah dan milih. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyikapi seperti itu? Nah, tentunya kendalanya, misalnya, ya maaf misal, kalau kita sedang ada tugas, hari tugas, sudah itu ada hal-hal yang mendadak. Misalnya pas kita tugas jam 2 sore. Nah, jam 2 sore, kebetulan orang ada meninggal jam 1. Nah, mana yang diutamakan? Nah, utamakan dulu orang yang meninggal. Nah, kita umumkan, sampaikan kepada masyarakat, kepada pengajian-pengajian kita, bahwa kita istirahat karena ada misalnya ada orang meninggal, suatu halangan. Nah, itu halangan yang tidak boleh kita tinggalkan. Kecuali ada halangan-halangan yang ringan, seperti halangan misalnya mau diajak kawan, itu
Ustaz Haji bisa ngajak Ustaz, pas saya nas tuntas ngajak, Bu, ayo kita pergi kemana? Ke pasar. Itu lebih utamakan pengajian daripada Jadi ke pasar. lebih prioritaskan dakwah ini Ya, daripada kepentingan pribadi. kepentingan pribadi. Nah, kemudian di dakwah juga kendala banyak kan. Contoh saja misal sekarang ini viral-viralnya ada banyak orang bahwa dia benci dengan dakwah. Dia benci dengan ajaran-ajaran yang baik. Benci dalam arti kata seperti apa, Guru? Ya, seperti contoh. Misal dalam masjid umpamanya. Ketika subuh berkumandang azan, berkumandang tahrim, berkumandang bacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Nah, itu ada yang sebahagian tanggapan masyarakat kita, tapi sebahagian, tidak semuanya. Tapi yang insya Allah orang iman, orang takwa, dia mendengarkan panggilan di masjid pada pagi hari itu luar biasa dia. Senangnya seperti itu. Contoh misal saja di bulan suci Ramadan seperti sekarang, kalau tidak ada orang yang mengingatkan kita makan sahur, mungkin kita bisa teledor dan bisa terlambat dan lupa. Tetapi ketika orang datang jam 4 misalnya ke masjid jam 4 subuh, dia tahrim, dia baca Quran. Nah, bagi kita yang punya iman, bagi kita yang takwa, yang pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah lumayan, insya Allah itu suatu kebanggaan dan kegembiraan sekali. Tapi kalau orang yang tidak beriman, nah katakanlah, itu Mekah be orang nak tidur. Ya kan? Itu kendala juga itu. Itu kendala bagi kita. Orang Mekah be orang nak tidur, orang sedang enak lagi anu tidur. Nah, tetapi sebagian kan sebagian. Dado galu dah. Sebagian kecil itu ada seperti itu. Memang yang mungkin belum diberi hidayah pada hati. Jelas. Kalau ibaratnya kita ini nyampaikan risalah, tapi tidak bisa kita paksakan dia bisa menerima. Jadi ketika belum bisa menerima dengan hati yang ikhlas. Iya. Gitu. Tapi yang jelas usaha kita usaha kita sudah. Dan kita niat kita itu tinggal tergantung innamal a'malu binniyat. Ya, kita ya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya perbuatan itu dengan niat. Kalau niat kita datang ke masjid, niat kita mendatangi musola karena niat ikhlas, pertama mau menggugah orang yang sedang tidur misal, kedua mengajak orang untuk berbuat kebaikan, wa ta'awanu berlomba-lomba alal bir, kebaikan. Nah, kan itu dianjurkan, Mang. Tapi niatnya itu ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena riya, bukan karena takabur, angkuh, sombong dan lain sebagainya. Kalau kita datang ke masjid cuma hanya ingin mengejar, wah, suara saya bagus, saya azan, saya dengar orang, tapi itu riya namanya. Nah, itu pekerjaan sia-sia itu. Ini nanti ketika Ustadz Haji, ketika nanti kita di akhirat nanti, kan kita menerima buku amalan kita masing-masing. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Berbuat kebaikan sebesar zarah pun akan Allah balas. Kejahatan begitu juga. Sebesar zarah pun Allah akan berikan siksaan. Makanya lihat nanti buku kita di sana. Loh, kenapa saya beribadah terus, puasa terus, beramal terus, berbuat baik terus, tapi buku saya kosong? Nah, karena niat tadi salah. Gitu kira-kira. Jadi dalam Islam indah ya, ketika ada niat semua bisa menjadi ibadah. Iya, niat dalam hati itu sudah ibadah. Niat baik, Allah kasih balasan baik. Tadi guru cerita udah 20 tahun, udah lama niat menjadi seorang pendakwah. Ya. Apa sih yang menggugah hati guru awalnya pengen berdakwah? Ya. Terima kasih. Kenapa saya mengacu ke sana? Iya. Karena setiap pekerjaan yang
paling baik dan terbaik itu adalah mengajar. Mengajar. Jadi kalau kita punya ilmu, tidak kita sampaikan, kita tidak ajarkan pada orang yang membutuhkan, maka kita berdosa. Nah, dengan punya ilmu itulah, terutama ilmu agama, saya kepengen menyebarluaskan tentang ilmu-ilmu yang apa yang didapat oleh yang kita punya. Ya, oleh yang kita punya. Jadi disampaikan itu awalnya. Dan memang orang yang mengajarkan ilmu agama itu namanya perang fisabilillah, yaitu perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala Dari awal. Ya, ada mikirkan kalau misalnya mikirkan supaya dapat honor, itu kan sampingan. Kasih alhamdulillah. Itu hanya legalitas lah di negara kita. Ya. Tapi kalau kita cerita tentang dakwah, maka itu sebuah kewajiban. Kewajiban. Berdakwah, pertama sekali kita, bagaimana upaya kita dakwah yang pertama supaya berhasil di luar? Tentunya pertama, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dimulai dari keluarga. Nah, dari keluarga kita upayakan, kita maksimalkan keluarga kita dulu. Nah, bagaimana keluarga kita? Bisa enggak kita dari anak-anak istri kita untuk berbuat baik, maka baru kita berjalan selangkah atau dua langkah. Tapi kalau kita misalnya jangankan punya anak, tapi anak jadi yang tidak keruan-keruan, nah, orang tuanya dinyuruh ke kanan, dia ke kiri, ya. Sekarang ini kita prihatin terhadap anak-anak kita, generasi kita yang tidak lagi patuh. Banyak sekali yang tidak lagi patuh. Padahal ilmunya ada, tidak mau patuh dengan orang tuanya. Jadi kalau cerita tentang kan dakwah ini bagi orang dewasa, bagi remaja. Mungkin bagi guru yang paling enak tuh dakwah ketika ketemu dengan mungkin yang lebih tua atau yang lebih muda. Mana guru? Jalanan. Sebenarnya untuk menyampaikan risalah kebaikan dakwah dan sebagainya itu yang paling enak mengajarkan kepada orang yang satu orangnya bodoh. Kayak gitu. Dia bisa terima itu orang bodoh. Orang yang kedua punya niat, dia kepengen ngaji, kepengen menambah ilmu pengetahuan, pengen lebih baik. Pengen lebih baik. Itu enak ngajarnya. Tapi kalau kita ngajar secara umum, kadang-kadang contoh ceramah misal, umum. Ada orang suka, ada tidak suka. Ada orang yang tidak suka, ya karena nama ceramah itu kan nyinggung tuh lah gawe. Itu. Nah, kena lah kau. Kalau yang tidak, alhamdulillah lulus. Kalau kena tuh berarti kita ingin merubah sikap pribadi laku tentang pribadi seseorang supaya baik. Gitu. Jadi dibanding misalnya dengan generasi muda, ya kalau generasi mudanya itu memang ya Islami satu, yang solehah, subhanallah, paling enak. Yang tidak enak kita ngajarkan seperti tadi, yang sifatnya umum dan kemudian ada unsur pemaksaan. Nah, pemaksaan. Ayo. Ngaji. Bayo kita ngaji. Nah, itu kan ada kurang Tapi kalau mereka tetap juga kewajiban. Ya tetap kewajiban. Makanya walaupun sepahit apapun, kita usahakan bagaimana nyampaikan skala itu dengan bil hikmah, dengan kebijakan. Jadi kalau nengok sekarang guru udah banyak nih anak-anak muda generasi sekarang lah. Ya. Lebih banyak kepada gadget. Tidak bisa kita pungkiri penggunaan aplikasi-aplikasi HP yang mungkin malah bisa melanggar daripada syariat kita sendiri. Ya. Contohnya ada joget-joget, Ya. itu baju lebat, itu mana bagusnya guru? Ya.
untuk menyikapi hal itu. Karena itu barang yang sudah tidak bisa kita lagi dihalang-halangi, karena apalagi zaman sekarang, zaman hidup di serba modern, globalisasi, kata orang kiri itu canggih lagi. Ya, inilah yang memperhatikan kita, memperhatikan kita ketika anak-anak kita yang kita lihat kadang-kadang yang masih standar sekolahnya itu SMP, Tsanawiyah, bahkan SD. Nah, HP ini kegunaannya sebenarnya kalau kita tahu dan mengerti, di sana banyak sekali ilmu pengetahuan yang dapat kita gali. Subhanallah, karena saya terutama saya untuk belajar dengan guru mungkin katakanlah tidak ada lagi. Nah, melalui HP, mulai buka kita di internet dan lain sebagainya, kan itu banyak kiai besar, kiai yang ulama-ulama besar. Nah, kita buka itu. Belajar di sana. Banyak sekali di sana tuh. Ya Allah, subhanallah, masya Allah. Kalau kita gali, kepengen memang ingin kita belajar. Jadi media itu sebenarnya bisa membantu pada hal yang baik. Yang baik, sangat membantu. Tapi kadang tergantung orangnya. Iya, tergantung kepada orangnya. Tergantung kepada pemakainya. Tergantung kepada yang si pribadinya. Nah, kalau pribadinya itu ya hanya contoh anak-anak kita sekarang. Maka sebenarnya memang kita orang-orang tua kita ya sekarang itu agak sangat teledor. Ya, karena ya apalagi musim-musim Covid seperti sekarang gitu. Nah, Covid sekarang misalnya harus semuanya belajar dengan HP. Tapi nilai perbandingannya belajar dengan HP dengan belajar dengan seorang ustadz dan guru yang bersangkutan itu luar biasa beda-bedanya. Dan nilai hasilnya itu pun sangat jauh. Nah, jadi ini ya karena situasi kondisi. Ya, atau mungkin semacam sosialisasi yang di rumah yang mungkin tidak tersampaikan kepada anak, jadi efek juga sebenarnya kenapa anak bisa penyelewengan penggunaan media. Ya, sebenarnya kita harus sebagai orang tua. Sebagai orang tua itu kita berkewajiban. Kenapa? Kita diwajibkan untuk anfusikum wa ahlikum nar itu tadi. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Keluargamu dan anak-anakmu dari siksa api neraka. Nah, mulai dini. HP itu kita memang kadang-kadang sangat susah sekarang ini sangat susah mencegahnya itu. Bagaimana caranya? Ya kita awasi. Kita pantau. Jangankan yang SD, yang MTS, yang Aliyah, bahkan yang mahasiswa pun, yang sudah jadi mahasiswa, kita pantau. Kita punya anak, kita bertanggung jawab. Kenapa? Dunia akhirat, selamat kita di akhirat, selamat kita di dunia, gara-gara anak. Kalau anak kita itu sudah anak soleh-solehah, subhanallah. Setinggi apapun harta kita, ya, harta itu kan, ya tinggal. Harta betul tinggal. Ya seperti mobil, kita meninggal, tinggal. Rumah mewah, tinggal. Kebun yang luas, tinggal. Tapi ada harta yang bisa dibawa, ada. Ketika kita punya harta, nah di sini mempengaruhkan kita menjadi orang kaya, orang dermawan. Tidak. Nah, setelah itu kita punya ilmu, sampaikan. Itu nanti bisa bawa. Sedekah jariah. Sedekah jariah. Contoh misal kita punya mobil. Ada orang ketika sakit, mendadak. Nah sudah, saya yang bawa. Jangan orang lain, saya. Wah, kan gitu. Kalau perlu semuanya kita tanggung jawab. Ini insya Allah, itu nanti kendaraannya sampai ke akhirat. Ngikut dia. Amal ibadah yang tidak terputus. Yang tidak putus. Makanya ada 3 hal. Idza matab nu adam ingkoto amadu ilamin salat. Pertama, sedekah jariah. Ilmu yuntafa'u bihi waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan. Nah, ini harapan orang tua ini. Nah, sekarang ini kadang-kadang ditanya tuh, gimana? Apa di mana kajo? Apa yang kau makan untuk setelah ayah mati besok? Tidak pernah ditanyakan besok. Nah, kalau ayah lah mati kau nyembah apa? Iya tuh. Tahu gitu. Ini kadang-kadang yang tergantung kepada orang tuanya. Insya Allah kalau orang tuanya itu mendidiknya baik,
sempurna, itu gampang. Ustaz, gampang kok. Hidup ini tidak perlu susah-susah. Siapa yang bilang susah? Tidak ada. Orang yang susah yang tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keras-keras dikit biasalah jadi orang tua ya. Oh iya, kalau keras-keras itu biasa. Kalau udah keras juga, ya Haji juga merasa Nah, kalau udah keras, sedangkan keras baik itu masih bisa dipeloloinya. seleweng juga. Iya, apalagi ya sudah nak kau lah. Tidak, jadi kau jadi orang dan dapat itu sudah jadi. Kita akan sangat berbahaya menghadapi ke depan. Tetap menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab, sangat tetap tanggung jawab kita. Bahkan sampai keluarga pun masih ada tanggung jawab orang tuanya. Jadi memang mungkin konten itu kalau bisa ditengok banyak orang, ya, semoga bisa membuka hatinya. Bahwasanya pendidikan terbaik itu adalah mulai dari keluarga. Iya, keluarga. Kewajiban untuk mengajak anak. Karena apa? Itulah kuncinya. Kalau anak-anak kita belum selesai, kenapa kita mengurus orang lain? Tidak akan berhasil. Insya Allah tidak berhasil. Tapi kalau kita sudah, si Ado tuh bagus anaknya di pondok-pondok galau. Beda. Anak jadi soleh-solehah. Nah, sudah itu. Kalau itu saya kepengen belajar seperti beliau. Kan gitu. Makanya banyak orang-orang berhasil itu bukan tergantung kepada hartanya yang banyak. Orang yang berhasil itu kepada pangkat jabatan yang tinggi. Tapi bagaimana yang bisa menyikapi dengan ilmu yang sedikit itu dimanfaatkan. Ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk masyarakat. Subhanallah. Ya. Jadi ilmu memang alhamdulillah guru bisa hadir. Banyak ilmu yang sudah bisa didapatkan pada hari itu. Amin. Mungkin ada hal-hal lain guru yang pengen guru ceritakan mengenai dakwah itu pada umat. Apa yang mungkin apalagi di dalam keadaan puasa ini ya, dalam bulan suci Ramadan ini, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Haji. Ya, apalagi di saat-saat bulan suci Ramadan. Di saat-saat bulan suci Ramadan ini, makanya orang yang betul-betul menerima tentang kedatangan Ramadan itu orang-orang yang beriman dan takwa. Ya. Dan Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas orang-orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan. Tetapi alangkah kadang kita dengar kita pernah ya datang Ramadan pula, puasa udah dekat, gawe belum selesai, ada. Nah, namun itu adalah orang-orang yang tidak takwa dan orang yang tak beriman. Kalau orang yang beriman tuh marhaban ya Ramadan, disambut ya dia Allah, marhaban Ramadan ya Allah, terima kasih engkau ya Allah, aku dipertemukan tahun ini dengan Ramadan yang penuh barakah, penuh ampunan, penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung bagi kita umat Islam yang beriman dan takwa untuk melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna dan baik, dengan syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariat. Oleh sebab itu, beruntungnya bagaimana? Kita sangat beda. Di dalam Allah berikan 12 bulan, setahun itu hanya Ramadan lah. Apabila seorang itu melaksanakan ibadah, pahalanya pun dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Misalnya kalau hari-hari biasa baca Quran, satu huruf satu. Tapi kalau di bulan Ramadan, baca satu huruf bisa 10, 10 bisa 70, 70 bisa 700 dan seterusnya. Dan berlipat ganda. Makanya kejar kesempatan yang baik ini. Kita bersyukur dengan Allah, ya Allah terima kasih. Ya Allah terima kasih. Bersyukur kita ya Allah dikasih kesehatan. Supaya jangan lalai
kita belum tentu Ramadan akan datang apakah bisa ketemu lagi atau tidak. Kan gitu. Ini banyak orang kadang-kadang sangat melalaikan Ramadan. Kadang puasa ambil tengah. Ambil puasa pangkal ambil tengah ambil ujung. Kalau misalnya hari raya, itu dia nak duluan pula. Ada. Nah, di depan. Kalau di depan pula, duduk depan belakang imam pula. Wah, kata sholat tahun sekali kalau yang besar pahala Nah, gimana jalannya kata puasa tidak, berjuang tidak. Cuma dia kepengen nak di depan sekali. Kalau salaman katanya kalau pertama sekali dapat nyalami khotib itu habislah itu dosa-dosa yang setahun yang lalu. Alangkah enaknya macam itu. Enak. Tapi bentar guru betul lagi. Sedangkan kalau pemimpin ya sudah menang jadi pemimpin, jadi bupati atau gubernur, dia tahu siapa yang sudah nulungi selama ini. Tidak perlu diceritakan. Oh, saya yang nulungi. Ya. Apalagi Allah. Iya. Tahu Allah. Allah lebih tahu. Siapa yang benar-benar dari awalnya. Nah, iya. Allah itu Allah Maha tahu, Allah Maha pengampun, Allah Maha penyayang. Segala-galanya di Dia galuh. Jadi tidak ada lagi yang kita khawatirkan. Cuma kita hanya menjalankan perintahnya. Beribadah itu menjalankan perintah Dia, kan gitu. Urusan apalagi Ramadan itu kan khusus Dia. Barang siapa puasa ini kata Allah, aku yang balas, aku dewe, bukan kau malaikat yang nyata. Ayo. Wa ana ajzi bih. Itu kelebihannya. Tidaklah ditinggalkan puasa. Kadang-kadang yang ndak anehnya lagi kita merasa bangga. Kita ndak puasa 10 kilo ngokok sepanjang jalan. Menunjukkan kita ni gagah. Ya. Tapi kalau Allah berikan suatu ujian dan cobaan bagi mereka itu baru sadar. Baru ya Allah minta ampun ya Allah ketika kita diberikan musibah. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, datang perintah Allah diabaikan. Jadi banyak yang kita lihat kita temui. Apalagi saya pernah pergi ke pasar dulu beberapa tahun yang lalu ke Jambi bulan Ramadan. Nah, ya pokoknya enggak tahu ya, namanya rumah makan kan. Iya, jadi tutup setengah tiang. Tidak. Tutup setengah tiang. Tahu-tahu saya lewat keluar kawan nian, tidak. Satu alumni. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ustaz dia kemaluan, tapi jangan. Ngapa malu dengan saya? Ngapa takut dengan saya? Malu dan takut dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Jadi sudahlah. Nah, diapakan berdoa tadi, Pak. Itu ada cerita itu seperti itu. Dan saya ketemu itu. Nah, berarti dia imannya kurang. Makanya iman kemana saja kita bawa. Ke pasar dibawa, ke kantor dibawa. Apalagi menghadap Allah, itu sangat utama. Itu Guru. Alhamdulillah Guru, pada kesempatan hari itu Guru bisa hadir. Ya, tidak bisa ngasih banyak hal. Tapi yang jelas semoga apa yang Guru sampaikan pada hari itu menjadi amal ibadah. Amin. Guru. Sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sehingga menjadi amal yang amin. Ya. Mungkin hanya itu, Guru. Terima kasih banyak. Terakhir ada lagi pesan terakhir. Sebelum kita berpisah. Tutup Guru, pisah dah. Ya. Kita tutup sebelum ada. Mari sama-sama di saat Ramadan ini masih beberapa hari lagi, banyak lagi waktunya masih kita upayakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kejar dan raih amal-amalan yang pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengajak kepada generasi-generasi penerus harapan bangsa, harapan umat, harapan agama, generasi muda khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, mari sama-sama kita ramaikan masjid, kita makmurkan masjid, kita sholat tarawih berjamaah, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah, subhanallah. Karena kita insya Allah akan mendapatkan suatu ketenangan, keselamatan, kesejahteraan, lahir dan batin, dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka jalannya datang. Maka dari itu, terakhir pesan saya, apalagi saat-saat ini masih dalam pandemik. Ya. Nah, kita
waspada, waspada, waspada. Artinya apa? Kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemana saja kita pakai masker, kemana saja kita tutup mulut, cuci tangan, nah jaga jarak. Ya jaga jarak itu kira-kira yang tidak menyentuh kepada orang-orang banyak lah. Tapi kalau sholat, nah itu tinggal pribadi masing-masing lah ya. Jaga jarak itu kayaknya agak susah. Ya. Namun kalau yang lain kita hindari. Kalau misalnya kerumunan kita hindari. Makanya itu kesehatan diutamakan. Apabila kita jasmani rohani sehat, lahir batin sehat, ibadah sehat, dan insya Allah rezeki lancar. Terima kasih.